Halo pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya bersama dengan Kepala Urusan Pembinaan Museum dan Monumen Kodam 6 Mula Warman. Wih, ini langsung betul saya ngobrol anunya ya, perkenalannya ya. Ada Mas Ilham, nama lengkapnya Mas Ilham. Ilham Dhani. Ilham Dhani. Selamat siang ya Mas Ilham ya. Ini selamat sore. Selamat sore ya. Langsung dari Atrium Big Fall Samarinda, pendengar dan juga pemirsa, saat ini kita berada dalam suasana perayaan Kaltim Museum Expo 2024. Sudah bersama dengan Mas Ilham di sini. Kita mau tahu dulu nih, dalam kegiatan kali ini boleh disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa kita yang saat ini menyaksikan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Kodam 6 Mula Warman. Mas Ilham, boleh silakan. Ya, baik Mas, terima kasih banyak. Untuk koleksi Museum Kodam 6 sendiri ada sekitar 134. Nah, di situ ada beberapa jenis seperti senjata, alat kesehatan, alat musik, kemudian ada beberapa koleksi etnografi terkait sama baju seragam, kemudian pangkat, dan perlengkapan militer lainnya. Untuk yang kami bawa ke sini, untuk Kaltim Museum Expo 2024 ini ada 6. Ada senjata penyembur api LPO 40, LPO 50 maaf. Yang kedua ada brand MK1. Kemudian itu untuk senjata. Kemudian ada helm tempur punyanya salah satu prajurit yang gugur pada saat melaksanakan tugas operasi di Timur Timur. Ini ditampilkan juga di sini? Ada. Ada? Ada. Ya. Oke. Di belakang. Yang mana ini? Ya. Oke. Ini boleh kita... Boleh ya? Ya, boleh, Mas. Oke, ini salah satunya. Ya. Jadi ini pemiliknya tewas kena tembak pada saat melaksanakan tugas operasi di Timur Timur, operasi Semenjang. Baik, ini juga menjadi salah satu koleksi yang ada di Museum Kodam 6 Mula Warman. Dan ini bukan hanya ini saja ya, yang ditampilkan juga ada beberapa. Nah, untuk koleksinya sendiri, Mas Ilham, yang ada di Kodam 6 itu kolektif dari mana saja? Baik, saya sampaikan, pada saat awalnya kan di wilayah Kalimantan itu hanya ada satu Kodam. Dari mulai wilayah Barat, Kalimantan Barat sampai dengan Kalimantan Timur. Jadi, koleksi itu sendiri didapatkan dari seluruh wilayah itu sendiri. Didapat dari beberapa sumber, baik itu hibah maupun dari rampasan perang. Seperti itu. Dan untuk Museum Kodam 6 Mula Warman sendiri ini berdiri di tahun 2008. 2008. Ya. 2008 sampai dengan saat ini sudah berapa tahun itu, Mas? Asal 20-an ya? 20 tambah sekitar itu. Ya. Sekitar itu. 14 tambah 4 ya, sekitar 14 tahun berarti. Dari mulai 2008. Dan untuk Museum Kodam 6 Mula Warman ini juga termasuk salah satu museum khusus begitu ya? Yeah. Karena memang ini khusus untuk alat atau senjata perang begitu, Pas? Isinya ya beberapa, sebagian besar senjata. Karena berkaitan dengan awal mulanya berdiri Kodam itu sendiri dari mulai tahun 47, semua kegiatannya, kemudian tugas-tugas operasi yang pernah dilaksanakan, kemudian perlengkapan yang digunakan, yang bernilai sejarah, yang bernilai histori, kita tampilkan. Dan itu semua ada di Museum Kodam 6 Mula Warman. Balikpapan. Balikpapan. Jadi yang mau berkunjung juga boleh. Boleh banget. Sekedar saya beritahu untuk waktu kunjungannya dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Senin sampai Jumat. Ya. Kalau biasanya tadi waktu kita ini, biasanya kan museum itu hari Senin libur ya. Ya. Jadi khusus di Kodam 6 itu hari Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya yang libur. Oke. Nah, kalau untuk yang mau berkunjung, aksesnya bagaimana? Perlu mungkin ada persyaratan khusus begitu? Oh, tidak ada. Paling kalau rombongan harus menggunakan surat. Sebagai pertanggungjawaban kami apabila ada rombongan, sebagai laporan kami. Namun apabila individu atau di bawah 10 orang, ya silakan berkunjung saja terbuka. Dan gratis, Mas, ya, tidak dipungut biaya apapun. Baik, Mas Ilham, ini untuk yang mungkin yang ada di belakang kita ini yang bisa disampaikan informasinya kepada masyarakat? Ya baik,
Di sini ada 6 ya. Yang di sini ada beberapa. Di sini ada alat kesehatan, ventilator mekanik. Ini ada ventilator mekanik ini. Jadi ini hanya beberapa buah saja di dunia. Ini dipergunakan oleh kesehatan Kesdam 6 Mula Warman. Tahun 70 namanya Kesdam 6 Tanjung Pura, maaf saya ulangi. Jadi ini bukan hanya untuk prajurit militer, namun apabila ada pengunjung yang sakit dari umum pun tetap menggunakan ini. Oke. Ini masih aktif digunakan atau sudah tidak? Namun ini kami tampilkan karena hanya beberapa unit saja di dunia. Oke. Cukup langka. Salah satunya ada di Museum Kodam 6. Baik. Kita ke selanjutnya. Ini sekaligus kita memperkenalkan juga begitu ya, Mas Ilham. Mas Ilham, kalau yang di belakang sini, ini... Nah, kalau yang ini radio PRC 77. Buatan Amerika. Sebenarnya masih ada yang mempergunakan sampai dengan sekarang. Namun penggunaannya dari mulai tahun 1990. Dipergunakan pada saat melaksanakan tugas operasi maupun tugas operasi bantuan lainnya. Dan ini juga hanya pajangan saja. Tidak, pergunakan asli. Ini masih... Kalau untuk fungsional sudah tidak. Sudah. Namun dipergunakan. Historinya dipergunakan. Oke. Baik. Kalau ini Mas Ilham? Ini trompet ini pergunakan biasanya apabila ada prajurit yang gugur dilaksanakan upacara pemakaman. Nah, trompet ini yang digunakan. Ini trompetnya. Baik. Baik. Nah, kalau yang ini kita boleh sambil dijelaskan juga nih Mas Ilham. Jadi ini namanya baret, Mas. Baret. Ini ada beberapa ini. Jadi yang hitam, yang saya mulai dari yang hijau ini Boleh. namanya baret. Kita sambil ke sana. Mabesat Angkatan Darat. Kalau yang ini infanteri. Infanteri itu satuan tempurnya. Oke. Baret ini baret rider. Yang ini. Ya, kalau yang ini baret korps, baret hitam cavalry menggunakan tank. Jadi hanya beberapa, sebenarnya ada beberapa yang lain lagi. Hanya ini yang dibawa begitu. Ya. Ini cara pemakaiannya juga beda-beda atau sama? Sama. Sama. Boleh dicontohkan Mas Ilham. Ini lihat ke kamera. Kuat apa enggak ngerti saya. Coba yang ini aja. Nah, yang mana? Satu-satu nggak apa-apa. Satu-satu. Boleh lihat sambil lihat ke kamera tuh Mas Ilham. Nah, biar terlihat. Ini posisinya ada di alis ini, Mas. Nah, jadi ada di tengah. Jadi bukan di tengah justru. Bukan, nah seperti ini nah. Oke. Ini kalau ini untuk angkatan. Ini baret umum TNI AD. Biasanya dipergunakan di Kodam. Kodam atau di Kodim menggunakan ini. Oke. Nah, seperti itu. Baik, boleh lihat ke kamera. Tadi belum terlihat di kamera sana. Nah. Iya. Oke, harus ke bawah. Ya. Oke. Biasanya sih ada ininya. Nah, itu dia tampilannya. Kalau yang ini sama juga? Sama sih, cuman hanya warnanya saja. Kalau ini baret cavalry. Rampurnya kendaraannya kendaraan tank dengan panser. Tetap sama juga harus. Di sini nah. Nah, posisi di tengah gini ya. Oke. Sama. Kalau yang ini baret rider, infanteri. Ini sama juga harus sama. Ya. Oh, sama semua harus. Posisinya sama. Sama, Mas. Ini kan ada dua, ini di tengah, posisi yang ini di sini. Baik. Tapi baretnya agak kecilan. Iya. Itu posisinya. Seperti ini kan. Baik, ini juga jadi salah satu ciri khas ya. Bagi anggota TNI begitu. Benar. Bagi anggota TNI. Ini ngomong-ngomong tentang TNI. Ini berarti Mas Ilham kan juga dari TNI. Sudah berapa lama bergabung? Saya lulus tahun 2012. 2012. Saya lulusan Akademi Militer. Akmil. Ya, 2012. Dari mulai awal dinas sampai sekarang di wilayah Kodam 6. Kodam 6. Oke. Saya dari mulai Danto di Batalion Cavalry, Danki, Pasi, kemudian pindah ke Kodam 6 sebagai kepala insan musim monumen. Ya, kan jarang-jarang nih kita ngobrol dengan anggota TNI, Mas Ilham. Lebih banyak sukanya atau dukanya Mas Ilham? Ya, lebih banyak sukanya. Lebih baik sukanya? Karena memang dari awal cita-cita saya jadi tentara. Apakah keluarga, orang tua, atau ada
Kebetulan dari kakek saya TNI, Kakek TNI, bapak saya TNI, Bapak TNI, saya TNI. Mas Ilham TNI, saudara, adik, kakak Adik saya yang nomor 2 TNI juga. TNI juga. Oh, jadi memang keluarga TNI begitu. Kenapa memutuskan jadi TNI, Mas Ilham? Jadi Kan biasanya nih, ibaratnya itu kan kita mau nyari yang aman-aman gitu kan. TNI kan urusannya dengan ya, bahasa kasarnya tuh perang begitu. paling tidak latihan masih beresiko. Ya, Ya karena memang dari awal memang saya kan cita-cita jadi tentara, Mas. Saya melihat kalau ingin kita berbakti pada negara, contohnya paling utama itu adalah keamanan. keamanan. Apabila negara aman, semuanya pasti akan lancar. Mhm. Bahkan kegiatan itu kalau tidak aman tidak akan terlaksana seperti Benar, itu. Jadi ya kita sebagai garda terdepannya, bahkan benteng terakhir bangsa ya, kita harus siap dan mau. Kalau tidak kita siapa lagi? Mhm. Begitupun apabila ada pengunjung yang datang, Mhm. saya sampaikan kepada siswa, kepada pengunjung yang ya notabene masih siswa lah berarti kan. Mhm. Kalian harus ada yang mau jadi tentara. Kalau tidak, kamu siapa lagi? Seperti itu. Kalau misalnya melihat yang sekarang begitu, anak-anak muda sekarang lebih banyak tertarik gitu, Mas Ilham? Masih banyak, Mas. Masih banyak ya? Masih banyak karena pada saat sekarang ini ya, tentara itu kan tidak hanya perang ini sekarang bermacam-macam, bukan hanya perang konvensional, bukan hanya antara tembak-tembakan antar satu negara dengan negara. Bukan Seperti hanya kita fisik lihat begitu. Israel, Palestina, Ukraina, Rusia tidak. Perang asimetris, perang cyber. Tentara juga ada. Jadi kita ya harus siap melakukan itu semua dan Harus ya. membutuhkan banyak sekali rekrutmen dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi bukan hanya bertugas untuk mengamankan secara fisik di luar sana, tapi juga dari segi lainnya, dari teknologinya juga begitu, Mas Ilham ya. Cyber, kemudian ya sekarang lagi digembar-gemborkan cyber itu sangat-sangat riskan. Bahkan yang baru-baru ini kan instansi-instansi kena semua kan dihack. Nah, itu Benar. harus kita antisipasi. Tapi pasti ada dukanya, Mas Ilham. Ya, Ada dukanya, nggak selama perjalanan karir dari 2012 sampai dengan sekarang? dukanya ya pasti pada saat melaksanakan latihan kita harus meninggalkan orang tua, Jauh dari keluarga. orang tua. Jujur ya orang tua saya kan di Medan. Mas Ilham asli? Asli Jawa tapi orang tua saya di Medan. Oh. Ya jadi ya belum tentu saya setiap tahun bisa pulang. Benar. Seperti itu. Benar. Bahkan pada saat saya latihan misalnya kebetulan pada saat anak saya lahir ya saya bisa melihat paling sudah lahir belum lihat seperti itu. Ya, gitu. Aduh, itu ketika anak Tapi lahir itu semua ya nggak masalah sih ya. Kalau kita demi NKRI. ya enjoy aja. Gitu Mas. Untuk di luar sana nih, pemuda-pemudi, generasi-generasi muda, pesan yang bisa disampaikan. Ya pesan dari saya ya selaku pembina museum ya. Kita di sini menampilkan koleksi ini untuk membangkitkan motivasi, daya juang, semangat tentang bangsa kita ini besar. Bangsa kita ini punya kekuatan, punya power untuk bisa berdikari. Dan itu semua butuh peran masa depan bagi penerus-penerus yang masih muda. Ya, jadi harapan saya terus mengisi kemerdekaannya dengan belajar dan punya cita-cita. Tidak hanya jadi tentara, jadi apapun itu yang sifatnya positif dan membangun negara harus kita perjuangkan. Sebelum waktu tidak terasa harus dimulai dari sejak dini. Untuk Indonesia Emas 2045. Ya. Siap. Oke, Mas Ilham terima kasih sudah ngobrol-ngobrol kita ya. Ini mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi dari TNI sekarang jadi kepala pembina begitu museum dan juga pembina kepala museum dan monumen. Ya, ini saya selalu keliru ya. Ya, tugas beliau juga tentunya berat begitu ya karena harus mengcover semua itu dan harus diurusin begitu ya, Ya. Mas Ilham ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, Mas. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu bisa jalan-jalan ke Museum Kodam 6 Mulawarman Kami tunggu siapapun yang ada di Balikpapan. Terima kasih, demikian kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.